teknologi dalam sistem dompet elektronik yang bila ditelaah sebagai berikut. Akad wallet adalah wadiah, sekali lagi bukan qard. Iya, wadiah. Namun khusus GoPay, karena kalau wadiah itu terus terang tidak bisa dipindah. Artinya misal saya, maksudnya isinya, depositnya tidak bisa ditransfer ke sesama e-wallet yang lain. Ini kalau akad wadiah. Tapi kalau GoPay kan bisa. Bisa. Yang penting tahu ID-nya. Ya, OVO juga bisa. OVO juga bisa. Nah, OVO kalau itu call. GoPay termasuk kartu ATM kita. Nah, kita kan bisa saling transfer. Jelas itu call. Nah, tapi kalau wadiah ini tidak boleh secara syar'i, memang tidak boleh dipindah-pindah karena wadiah ini akadnya wajib seizin mustaudak. Mudik itu orang yang istilahnya memberikan titipan, mustaudak itu orang yang menerima titipan. Jadi pihak mudik, pemberi barang titipan ini itu harus izin dulu, hendak mengambil barangnya sebagian atau semuanya. Nah, karena kan kita titip, titip dengan akad. Pokoknya orang lain tidak boleh memakai ini tanpa seizin saya. Kecuali barang ini hanya boleh saya yang ambil. Saya siap menerima titipan. Selama orang akadnya seperti itu, maka orang lain siapapun tidak boleh mengambil sebagian atau semuanya, kecuali orang pemilik tadi, pihak mudik. Nah, itulah akad wadiah yang sebenarnya, mustaudak. Jadi pihak mustaudak ini betul-betul tidak bisa juga mengambil manfaat dalam bentuk apapun dari barang akad yang diwadiahkan. Nanti kemarin sempat saya posting tentang 3 pemuda, terus yang pemuda yang ketiga itu. Nah, itu bagaimana akad wadiah? Sekarang adakah akad wadiah semacam itu dikembangkan, hasilnya jadi miliaran, bisa ribuan kali lipat, diberikan semua. Sebenarnya akad wadiah itu sekali lagi hanya akad yang sifatnya tabarukan, yang mendapatkan kemanfaatan salah satu pihak, yaitu pihak mudik. Pihak mustaudak ini semata-mata ingin mencari pahala sebesar-besarnya di hadapan Allah. Baik. Nah, itu kan kalau dia yang ada di bank saya sekarang, itu pun sebenarnya bukan wadiah yang syar'iah. Iya. Iya, makanya kalau dikatakan, ya sebagian orang PP sudah paham karena memang sudah mendapatkan materi saya. Tapi bagi pegiat-pegiat yang di provinsi wilayah-wilayah lain itu masih mesti kira-kira masih protes ketika misal SMATR yang dicantumkan di situ bank konven mesti marah-marah. Wah, belum tahu tadi. Ini harus masa warga MTR masih pakai bank konven. Saya batin. Kalau orang-orang PP sudah tahu semua, makanya mesti didiamkan. Sabar, mesti begitu. Di grup-grup lah gitu ya. Ketika acara TPW, nah pertama TPW, mesti kan banknya kadang-kadang ada yang mencantumkan bank konven. Nah, itu mesti warga-warga lain, masa pakai bank konven kan nggak boleh begini. Ayo pakai bank syariah gitu. Yang dengan akad wadiah. Oh, belum tahu juga. Sama sebenarnya. Bank syariah, bank konven udah sama. Ini nanti kita tunjukkan. Makanya udah sekali lagi nabung emas. Ini loh, alis nanti ini. Dipindah nanti tokonya dari apa Melabuh. Tokonya Melabuh dari Melabuh. Sukun. Tengah-tengah aja. Lu Semawe dekat-dekat Semawe. Sejarah Lok Semawe. Kota Sukun. Lok Sukun. Sukun, Ustaz. Aceh Utara lah. Kabupaten Aceh Utara. Oh, Aceh Utara. Ya dipindah ke sini.
buka satu lagi. Saingan. Tapi kelihatannya paling cepat menangkap peluang masih Pak Mu'alif sama Bunda Mu'alif. Saya udah melihat. Udah mulai buka. Dari kejadian di sebelumnya. Tapi belum dapat titik temunya. Iya, karena dia sudah punya hidupnya sebenarnya. Tinggal proses. Strategis. Ustaz, kalau nitip kita jual misalnya ke Mas Najis itu bagaimana pembagiannya? Nah, gini udah. Oh, nitip barang. Kalau kita jual itu ya, ya, titip jual itu istilahnya berarti akadnya pakai, tidak bisa emas disalahkan ataupun utang dagang, tidak bisa. Istilahnya utang dagang itu kategorinya kebalikan dari bai'us salam, yaitu baik sama mu'ajalan, baik sama mu'ajalan, istilahnya bayar belakangan, tidak bisa. Namun akad yang benar sebaiknya angkat beliau berdua ini sebagai wakil Bunda untuk menjualkan barang ini. Itu sah. Tidak jual wakalah. Nanti wakalah kan menerima istilahnya persentase sebagaimana kayak memang mirip samsara, mirip simsar. Namun simsar tidak diperkenankan membawa barang. Jadi salah besar ketika akadnya samsara, ya simsar menjual mobil, tapi mobilnya boleh dibawa, diizinkan oleh pemilik. Salah besar itu. Tidak boleh melanggar akad itu. Jadi broker-broker yang misal Pak Sajis ingin menjual mobilnya, tidak boleh. Sudah dapat komisi sekian, akadnya samsara. Nah, tidak boleh mobil itu dipegangkan si simsar ini tadi untuk ditawarkan. Tidak boleh. Tidak boleh lah. Justru beliau ini mencari calon pembeli, dipertemukan. Kalau itu dialog itu nggak mana Ustaz? Nah itu sebenarnya salah. Jadi sebenarnya akadnya itu lebih tepat wakalah. Kalau wakalah delegasi wewenang apa sohibul mal ini didelegasikan sepenuhnya. Nah itu yang benar. Memang beda akad, mirip-mirip tapi beda. Perlakuan beda. Berarti nitip doang, nanti pertemukan langsung. Jadi kalau misalnya wakalah tadi berarti boleh dibawa-bawa mobil? Boleh. Oh. Nah seperti Bunda Sastri. Sasari. Nah Bunda Sasari misal, punya emas misal 1 kilo Bunda. Kalau jual alhamdulillah. Nah 1 kilo titip jual, maka akadnya yang benar adalah mengangkat beliau berdua. Apakah wakalah itu boleh 2 orang, apa lebih dari 1? Boleh. Jadi mengangkat beliau langsung ya, suami istri ini sebagai wakil dari Bunda Sastri dengan akad wakalah untuk menjualkan emas ini sampai laku ketentuannya. Berarti tanpa batas waktu. Ternyata 2 hari udah laku. Nah, tinggal kebijakan Bunda Sastri di MOU itu ngasih persentase berapa seperti itu. Mirip memang dengan samsara, tapi kekuasaannya beda, wewenangnya beda. Utusan itu ada memang utusan khusus, wakalah khusus, dan ada wakalah mutlakoh. Semua wewenang milik sohibul mal ini diserahkan semua. Ada juga, makanya wakalah juga ada beberapa macam. Samsara itu tidak dikasih wewenang apapun kecuali hanya mencari calon pembeli. Samsara apa simsar? Tugasnya broker tadi hanya mencari sambil membawa keterangan, Hubungan langsung ke. Ya. Ya seperti apa? Properti lah. Nah properti komisian, dia bawa brosur ini kan tidak mungkin dibawa kemana. Ya memang masalahnya itu tadi. Jadi dikiranya untuk rumah nggak bisa dibawa. Kalau bisa dibawa ke lari. Tapi bisa dipahami dengan Ades ya? Bisa. Jadi buka toko mana apa buka air minum nih? Yang mana betul ini? Nggak tahu, saya bawa dulu. Atau yang ini ya, atau kewajiban adalah wakil ataupun kor.
Nah, pihak provider sebagai penerima titipan atau utangan, dan pihak customer sebagai pemilik uang atau pemberi utangan. Ini diskon apapun sekali lagi, ya, baik jual beli barang ataupun jual beli layanan jasa, maka hukumnya haram. Walaupun Fatihah, iya, karena kenapa? Hakikat dari Fatihah itu tadi. Si awalnya majikan ini mengelola satu kali gaji yang belum diambil oleh salah satu karyawan yang tiba-tiba meninggal, tiba-tiba pokoknya pergi tanpa pamit kemana gitu. Sampai dalam waktu lama, uang ini diputar berkembang. Mustaudak, pihak yang menerima titipan ini, pihak mustaudak ini hanya diperkenankan mengambil biaya operasional itu saja. Misal biaya untuk perawatan ternak, yang merawat ini dapat gaji, cukup itu saja, tapi dia tidak pernah mengambil bagian atau bagian hasil atau ongkos lawan, tidak boleh. Berarti semata-mata pahala, Ustaz ya? Iya, murni angkat wadiah ini betul-betul tabarruk, hanya salah satu pihak saja. Nah, makanya diskon apapun, ya, jual beli barang ataupun jual beli layanan jasa, hukumnya haram. Karena akad Fatihah itu hakikatnya sama saja ketika memberikan potongan. Akhirnya kan terus Fatihah ini juga ternyata dimanfaatkan juga barang oleh pihak bank syariah, oleh bank syariah pun tabungan kita hanya akadnya saja di atas kertas saja Fatihah, tapi uang ini diputar loh. Yeah. Hakikatnya sama saja. Coba ada nggak uang bapak yang misalnya 22,5 M, ada nggak di bank Mandiri Syariah? Coba, ayo Pak, mari kita ajak. Saya pertemukan dengan direktur bagian IT, manajer bagian IT. Jadi terus terang, ya saya bukalah di Surabaya ini kejadiannya. Nah saya ajak, ya nggak ada Pak. Ya masa terus kami undang, ya kami yang rugi loh. Nah gimana? Astagfirullah, langsung, nggak usah basa-basi, dibantah, dia tambah bantah, ya debat nggak akan karuan. Udah percaya saya Pak, jangan dibantah. Memang saya kasih kode dulu sebelum datang. Wah, sebenarnya jengkel. Ini nggak ngerti dosa, masih salah kok masih ngeyel. Saya itu seandainya kalau nggak didampingi Ustaz Kodim, saya marahin dia. Kok uang saya diputar, punya hak apa ini? Tiga udah jelas. Sama saja apa tidak, makanya ya. Nah ini sekali lagi, baik ketika bila tidak ada diskon, ya transaksi apapun ya halal.